Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kita ketemu lagi ya untuk materi berikutnya, materi sistem ekonomi. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Kita masuk materi sistem ekonomi ini, tapi sebelumnya Ibu akan review materi sebelumnya, yaitu materi masalah ekonomi dan kelangkaan. Ya, masalah ekonomi, ada masalah ekonomi klasik dan masalah ekonomi modern. Masalah ekonomi klasik ada 3, yaitu masalah produksi, konsumsi, dan distribusi. Atau kalau kita sebut secara berurutan, bahwa masalah ekonomi secara klasik adalah produksi, distribusi, dan konsumsi. Ada masalah ekonomi yang kedua, yaitu masalah ekonomi modern. Ada 3 juga, yaitu permasalahan yang pertama adalah what, barang apa yang akan diproduksi dan berapa banyak yang akan diproduksi. Yang kedua how, bagaimana cara memproduksi barang tersebut. Terus yang ketiga adalah for whom, untuk siapa. Itu permasalahan ekonomi klasik dan ekonomi modern. Nah, masuk ke sistem ekonomi. Apa itu sistem ekonomi? Sebelum membahas ini, kita akan mengingat kembali bahwa inti masalah ekonomi adalah kelangkaan. Kelangkaan atau scarcity itu adalah bahwa kebutuhan yang tidak terbatas dihadapkan kepada sumber daya yang sangat terbatas. Itu akan menjadi masalah apabila kita tidak bisa mengolah sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk itu, dengan adanya masalah ekonomi kelangkaan akan melahirkan suatu pemecahan masalahnya. Nah, suatu negara memiliki suatu cara atau bagaimana memecahkan masalah yang ada di negara tersebut, ya, maka yang dikenal yang namanya sistem ekonomi. Sistem ekonomi yang dianut oleh negara itu masing-masing berbeda, ya. Ada beberapa macam sistem ekonomi, tapi sebelumnya kita akan mengetahui apa sih tujuan pembelajaran tentang sistem ekonomi. Yaitu yang pertama, mendeskripsikan pengertian sistem ekonomi. Yang kedua, mengklasifikasikan macam sistem ekonomi. 3, membedakan ciri-ciri sistem ekonomi. Dan yang terakhir, menganalisis penerapan sistem ekonomi di suatu negara. Ya, ini peta konsepnya, membahas tentang pengertian sistem ekonomi, macam-macam sistem ekonomi. Nah, apa itu sistem ekonomi? Ya, sistem ekonomi adalah keseluruhan tata cara, aturan yang mengatur dan menjalin hubungan ekonomi antar manusia dan lembaga pemerintah dalam suatu tatanan kehidupan bernegara. Macam-macam sistem ekonomi ada tradisional, terpusat atau komando atau sosialis. Ada sistem ekonomi pasar atau liberal, ada kapitalis, dan yang terakhir adalah campuran antara sistem ekonomi terpusat dan sistem ekonomi pasar atau liberal. Kita bahas satu persatu tentang sistem ekonomi yang pertama, yaitu sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional itu berlaku pada zaman dahulu, ya, belum mengenal adanya perdagangan, belum mengenal adanya uang, di mana sistem ekonomi itu dilakukan secara turun-temurun, kebiasaan dan tradisi dengan menggunakan faktor produksi yang sederhana dan terbatas. Nah, ciri-ciri sistem ekonomi secara tradisional, ya, di mana belum ada pembagian kerja yang jelas dalam masyarakat. Mereka memproduksi barang hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Ciri yang berikutnya adalah jenis produksi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing, ya, di mana pemenuhan kebutuhannya dilaksanakan dengan cara barter atau tukar menukar barang dengan barang. Terus kehidupan masyarakat bersifat kekeluargaan, di mana masih menggantungkan pada alam sebagai sumber kehidupan dan kemakmuran.
Itu ciri-ciri sistem ekonomi tradisional. Kalian sudah bisa membayangkan ya bahwa sistem ekonomi tradisional itu berlaku pada zaman di mana mereka memproduksi untuk kebutuhan sendiri dan produksi barang, di mana sistem ekonominya masih secara tradisi turun temurun, ya itu. Sistem ekonomi yang kedua adalah sistem ekonomi terpusat atau komando atau sosialis. Mungkin sesuai dengan istilahnya ya, sistem ekonomi terpusat. Berarti sistem ekonomi di mana negara atau pemerintah yang mengatur perekonomian. Ya, sistem ekonomi ketika sektor perekonomian diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Ini artinya bahwa individu atau pihak swasta tidak diberi hak untuk berkreasi, untuk berusaha, ya apalagi berperan dalam sektor perekonomian. Hanya negara yang mengatur sistem ekonominya. Berikutnya, ciri-ciri sistem ekonomi terpusat, di mana sumber daya atau faktor produksi dikuasai sepenuhnya oleh negara. Itu udah pasti ya, namanya aja sistem ekonomi terpusat. Semua perekonomian yang mengatur adalah negara. Pihak swasta atau individu tidak punya peran di pasar dalam melakukan kegiatan ekonomi. Pemerintah menjadi pemilik semua modal dan alat produksi. Pemerintah mengatur dan bertanggung jawab penuh terhadap roda perekonomian. Di sini sepenuhnya dipegang oleh negara. Kita masyarakat, swasta, individu tidak punya hak untuk berkreasi ataupun berusaha. Berarti di sini bisa disimpulkan bahwa sistem ekonomi terpusat di mana negara tersebut yang menganutnya tidak ada perusahaan swasta atau perusahaan perseorangan, sepenuhnya adalah perusahaan milik negara. Sistem ekonomi pasar atau liberal atau kapitalis ini kebalikan dari sistem ekonomi terpusat atau komando, di mana sistem ekonomi yang perekonomiannya diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat atau permintaan dan penawaran di masyarakat atau mekanisme pasar. Kebebasan secara penuh individu akan membawa kemakmuran di masyarakat. Ciri-ciri sistem ekonomi pasar, faktor produksi dikelola oleh individu. Kalau tadi sistem ekonomi terpusat, pengelolaan produksi diserahkan oleh negara, sepenuhnya oleh negara, individu tidak punya hak. Nah, kalau di pasar justru sebaliknya, ya, yang memegang faktor produksi ya itu adalah individu. Kegiatan produksi dilandasi oleh semangat mencari keuntungan maksimal. Jadi pemilik faktor produksi akan berlomba-lomba untuk memproduksi barang yang berorientasi keuntungan sebesar-besarnya, sehingga akan terjadi persaingan antar pemilik faktor produksi. Di sini peran pemerintah dalam perekonomian relatif kecil. Kegiatan ekonomi diserahkan sepenuhnya kepada interaksi permintaan dan penawaran atau kegiatan yang ada di pasar. Sistem ekonomi campuran, sistem ekonomi gabungan dari sistem ekonomi pasar dan komando. Kalau saat ini jarang sekali suatu negara menganut salah satu sistem ekonomi, baik itu sistem ekonomi terpusat maupun sistem ekonomi pasar. Ya, sekarang ada negara-negara di dunia sekarang menganut sistem ekonomi campuran. Cuman mungkin berbeda ya, mungkin ada porsi yang sebagian besar campur tangan pemerintah dan swasta sebagian lagi, begitu tergantung kondisi di negara tersebut dan kebijakan ekonomi di negara tersebut. Itu saja
materi dari Bu Mugi. Semoga bisa diterima oleh kalian. Ya, kita ketemu lagi di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.